Pangsit chili oil pakai cabai fresh, bawang putihnya berasa, terus juga ada wangi dari bawang merah dan ditambahin daun jeruk juga. Isiannya juicy, terus juga ini kulitnya tipis, pas banget nih. Semua buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin pangsit chili oil dan pakai cabai fresh ya. Kalau waktu itu aku udah pernah share chili oil yang pakai cabai kering. Nah, tapi kan nggak setiap hari kita tuh punya cabai kering ya, lebih sering punya cabai fresh. Nah, makanya kita akan bikin. Untuk chili oilnya juga nggak cuman untuk pangsit chili oil, kalian bisa jadiin bakmi chili oil, bisa buat cocolan dimsum dan lain-lain. Dan tipe pangsit chili oilnya ini bukan yang autentik khas Chinese food ataupun Sichuan food gitu ya. Tapi ini aku terinspirasi dari jajanan yang biasa kita bisa temukan di street food ataupun di kafe-kafe ya, yang lebih cocok di lidah orang Indonesia ya, dari gurihnya, aromanya juga. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Nah, untuk pangsitnya ini aku pakai resep pangsit ayam, jadi nggak pakai udang-udangan ya, lebih ekonomis. Yang pernah aku share ya, yang anak-anakku juga ini suka banget, jadi aku pasti selalu nyetok di dalam kulkas, baik dalam bentuk adonan ataupun yang udah dijadiin pangsit ya, bisa di frozenin. Untuk chili oilnya ini aku pakai cabai merah keriting ya. Kalau kalian mau pakai cabai kering, aku juga udah pernah share resep chili oil, langsung aja kalian cek ya. Kalau suka pedas boleh ditambahin sedikit cabai rawit merah, lalu ada bawang putih, bawang merah, daun jeruk ini opsional ya. Jadi kalau di Chinese food nggak ada yang chili oil pakai daun jeruk. Nah, tapi aku pernah ketemu juga jajanan kayak pangsit chili oil dan lain-lain dikasih daun jeruk, ternyata itu cocok juga ya. Jadi boleh dicoba. Dan pastinya kita akan perlu minyak goreng yang cukup banyak. Untuk resep lengkap semua udah ditulis di description box ya, gramasinya. Lalu untuk tambahannya supaya lebih wangi ya, ini aku pakai kecap asin, minyak wijen, terus pastinya nanti kita perlu bumbu-bumbu, ada kaldu bubuk dan juga gula. Nah, tadi kan itu bahan-bahan chili oilnya. Nah, ini bahan tambahan pada saat ngaduk pangsit chili oilnya ya. Tapi ini opsional ya, kalau kalian cuma mau aduk pakai chili oil doang juga itu udah enak. Saus sambal tujuannya supaya si chili oilnya tuh dia lebih lengket, lebih nempel ke pangsitnya. Nanti pakai nggak usah banyak-banyak ya. Dan juga buat kalian yang suka ada rasa asam sedikit, biasanya kalau pangsit chili oil ala Sichuan tuh kan ada pakai cuka hitam ya. Nah, ini juga aku mau tambahin sedikit biar lebih seger. Kalau kalian nggak ada, mau diganti perasan jeruk nipis bisa. Atau kalau kalian nggak suka ada asam, lebih suka gurih, berarti si cuka hitam atau si jeruk nipisnya boleh di skip aja. Oke, yang pertama ini untuk cabai dan bawangnya kita akan chopper dulu, chop kasar. Mulai dari bawang putih, bawang merah, lalu rawit merah dan juga cabai keriting merah ya. Buat yang nggak mau terlalu pedas, rawitnya bisa di skip aja. Dan terakhir ini untuk daun jeruk juga opsional. Dia nanti kalau udah matang tuh bukan tipe kayak daun jeruk kayak di seblak yang kerasa banget, enggak. Tapi daun jeruknya tuh cuman samar-samar aja ya, nanti keciumnya. Jangan lupa daun jeruknya juga tadi udah dibuang ya, si tangkai tengahnya. Lalu di chopnya ini dia masih agak kasar ya, jadi jangan sampai lembut banget, tetap masih ada tekstur cabenya supaya ciri khas dari chili oilnya tuh dia nggak hilang. Siapkan wajan, ini kita akan tumis bahan-bahan yang udah dicop tadi sama minyak. Oke, langsung aja ini kita tumis ya. Di awal kita pakai api sedang besar nggak apa-apa, sebentar. Nah, tapi begitu si kadar airnya tuh mulai berkurang, ini penting ya, kita harus pakai api kecil supaya benar-benar kering. Aroma chili oilnya juga lebih keluar, tapi dia nggak pahit, jadi nggak gosong. Tuh ya. Ini kita tumis. Nah, ini tetap masih pakai api kecil sampai warna si cabenya tuh dia agak menggelap kayak gini. Nah, baru ini kita tambahin bumbu-bumbu ya, mulai dari kecap asin, kaldu bubuk, gula, dan juga minyak wijen. Nah, ini tinggal kita aduk aja, kita nggak usah tambah sedikit air karena dia udah ada cairannya dari kecap asin ya. Dia nggak akan bikin si rasa dari gula, kaldu jamurnya itu dia akan menyatu dan juga meresap ke cabenya. Ini aduknya bentar banget, jangan lama-lama supaya aroma minyak wijennya juga nggak hilang. Terus kalau udah ini tinggal sisihkan aja di dalam mangkok. Tuh ya, dia warnanya dia udah merah, gelap, tapi tenang aja kalau pakai api kecil tuh dia nggak akan pahit. Tapi hati-hati jangan sampai terlalu gosong juga. Nah, kalau udah seperti ini nih kalian bisa langsung aja wadahin ke dalam toples, bisa buat nyetok ya, atau kalau mau lebih awet masukin ke dalam kulkas.
Nggak usah freezer ya, cukup kulkas aja, dia minyaknya nanti ngebeku dan itu bakalan awet 2-3 bulan. Nah untuk pangsitnya ini aku pakai pangsit ayam, tinggal kita rebus aja. Untuk resepnya aku udah pernah share. Ini bisa banget buat kalian stok di dalam kulkas, di dalam freezer. Anak-anakku juga suka banget ya, jadi dia memang wangi pakai bawang merah yang udah ditumis, terus aku campur sama minyak bawang merahnya juga. Jadi kalian langsung aja cek selengkapnya di video yang udah pernah aku share. Nah untuk waktu ngerebus pangsit, kalau daging ayam mentahnya ini dia tidak dalam keadaan dingin atau masuk kulkas, itu biasa cukup 4-5 menit ya. Tapi kalau dalam keadaan dingin kulkas mungkin bisa 6-7 menit. Dan kalau keadaan beku lebih baik dia ditowing dulu. Tapi kalau kepaksa misalnya pangsit mau beku, mau direbus juga itu sebenarnya bisa-bisa aja ya. Biasa perlu waktunya sekitar 10 menit. Hati-hati aja, biasa kalau pangsit dari beku, kulit pangsitnya tuh kalau yang terlalu tipis jadi hancur gitu ya. Jadi lebih baik kalau kalian pakai pangsit yang kulitnya tipis, itu ditowing dulu, udah nggak beku baru kita rebus. Sambil nunggu siapkan mangkok, ini aku bikin tadi sekitar 15 pieces ya, atau sekitar 2-3 porsi. Untuk chili oilnya juga pakai 2-3 sendok makan biar berasa, atau bisa disesuaikan juga sesuai selera. Ini aku tambahin sedikit saus sambal, sebenarnya opsional, tapi tujuannya ditambah saus sambal tuh supaya si rasa chili oilnya tuh dia lebih lengket ke pangsitnya ya. Kadang kan kalau misalnya oil doang tuh terlalu ngendap di bawah. Nah, tapi ini opsional sesuai selera. Dan cuka hitam juga sama sesuai selera. Kalau suka ada asemnya dikit boleh tambahin cuka hitam, tapi kalau nggak suka ada asemnya boleh di skip, nggak apa-apa. Dan untuk racikan adukan pangsitnya ini kalian sesuaikan juga sama si pangsitnya, karena ini aku pakai pangsitnya tuh dia udah gurih, jadi cukup kayak gini aja. Cuman kalau kalian mungkin pangsitnya tuh masih agak hambar ya, mau ditambahin lagi sama sedikit kaldu bubuk atau garam atau micin itu juga bisa. Nah kalau udah kayak gini, pangsitnya udah matang, ini tinggal kita aduk rata aja. Ini tuh chili oilnya tuh tipenya bukan yang rasa cabai doang ya. Jadi mulai dari bawang putihnya berasa, terus juga ada wangi dari bawang merah dan ditambahin daun jeruk juga. Jadi ini memang bukan chili oil yang autentik khas Sichuan gitu ya. Dia lebih masuk di lidah orang Indonesia menurutku. Terus juga ada manisnya, gurihnya, dan sedikit seger dari cuka. Kalau kalian yang nggak suka ada asam sama sekali nggak masalah, tinggal di skip juga bakalan tetap enak. Nah untuk pangsitnya sendiri aku pakai resep yang udah pernah aku share ya. Dia tuh isiannya juicy, terus juga ini kulitnya tipis ya, pas banget nih dimakan sama pangsit chili oil kayak gini. Dan tipe isiannya tuh yang memang udah berasa, makanya tadi aku nggak tambahin lagi kaldu bubuk ataupun garam ya, karena memang dia udah berasa, jadi cukup diaduk pakai chili oil dan lain-lain kayak gini ya. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortshare Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.